Selamat datang di Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Di sini, kita berbagi kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan membawa harapan baru untuk kita semua. Hari ini saya akan menceritakan tentang perjalanan seorang wanita bernama Diana, yang menghadapi perceraian dengan suaminya akibat campur tangan keluarga besar yang tak henti-hentinya merusak keharmonisan rumah tangga mereka. Dalam perjalanannya, Diana harus berjuang untuk menemukan kembali dirinya, menjaga hubungan dengan anaknya, dan menghadapi tantangan hidup sebagai ibu tunggal. Namun, di balik semua perjuangan dan kesulitan yang ia hadapi, ada satu hal yang pasti, kehidupan tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan terkadang, keputusan besar yang kita ambil akan mengubah segalanya. Bagaimana Diana melalui semua ini? Temukan jawabannya dalam cerita ini, yang penuh dengan emosi, pengorbanan, dan kekuatan untuk bangkit. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk beri dukungan terbaik dengan ketik Kobiltu di kolom komentar serta like dan subscribe channel ini. Ingat, cahaya kecil dari cerita ini bisa menerangi perjalananmu dan orang lain di sekitar kita. Diana masih ingat betul bagaimana semuanya dimulai. Cinta yang penuh harapan, janji-janji yang terucap dengan penuh keyakinan, dan sebuah kehidupan baru yang dimulai dengan tangan yang saling menggenggam erat. Saat pertama kali bertemu Rizky, dunia terasa begitu cerah. Ia merasa seperti menemukan bagian dari dirinya yang hilang. Seseorang yang mampu mengisi kekosongan di hatinya. Kisah cinta mereka dimulai dengan begitu sederhana, namun begitu dalam. Diana ingat bagaimana Rizky selalu membuatnya merasa istimewa, seolah dia adalah satu-satunya yang ada di dunia ini. Awalnya, kehidupan pernikahan mereka penuh dengan kebahagiaan yang murni. Setiap hari terasa seperti petualangan baru yang menyenangkan. Mereka berdua begitu sibuk membangun masa depan, membicarakan impian mereka, dan merencanakan segala sesuatu bersama. Diana merasa seperti dia telah menemukan pasangan hidup yang sempurna, seseorang yang tidak hanya mencintainya, tetapi juga menghargainya. Di awal-awal pernikahan, segala sesuatunya terasa begitu mudah, begitu natural. Mereka membangun rumah tangga dengan penuh optimisme, dan seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin dalam. Setiap detik yang dilewati bersama Rizky selalu terasa seperti momen yang tak ternilai. Namun, seiring waktu berlalu, sedikit demi sedikit, ada yang mulai berubah. Ketika pertama kali menikah, Diana tidak pernah berpikir bahwa sebuah keluarga besar bisa mempengaruhi kehidupannya begitu dalam. Pada mulanya, dia merasa tidak ada yang salah dengan kedekatan antara Rizky dan ibunya, Ibu Rosna. Diana mengerti bahwa hubungan ibu dan anak adalah sesuatu yang sangat penting, dan ia pun merasa bahwa menghormati ibu mertua adalah hal yang wajar dan perlu dilakukan. Namun, kenyataan tak selalu sesederhana itu. Seiring berjalannya waktu, kehadiran Ibu Rosna dalam kehidupan mereka mulai semakin terasa mengganggu. Pada awalnya, Diana berusaha untuk sabar dan memahami. Mertua adalah bagian dari keluarga, dan seperti halnya banyak orang lain, dia tahu bahwa orang tua Rizky tentu ingin terlibat dalam kehidupan anaknya. Tapi, tak lama setelah itu, semuanya berubah. Keputusan-keputusan kecil yang seharusnya menjadi urusan mereka berdua, mulai dipengaruhi oleh kehadiran Ibu Rosna. Tidak hanya soal uang atau masalah keluarga, bahkan cara mereka membesarkan anak pun menjadi topik yang tak lepas dari campur tangan ibu mertuanya. Diana yang dulu merasa dihargai, perlahan-lahan mulai merasakan ketidakadilan. Ibu Rosna seakan-akan tidak pernah puas dengan apapun yang Diana lakukan. Setiap kali Diana mencoba untuk berbicara atau memberikan pendapatnya, ibu mertuanya selalu muncul dengan pendapat yang lebih benar atau lebih tepat. Hal ini mulai membebani Diana. Pada mulanya, Diana mencoba untuk bersabar, berusaha untuk selalu menghormati ibu mertuanya. Dia percaya bahwa dalam pernikahan, setiap pihak harus belajar untuk menerima kekurangan satu sama lain, dan dia berusaha keras untuk menjadi istri yang baik, mendukung suaminya, mengatur rumah tangga, dan menjaga hubungan baik dengan keluarga besar. Namun, seiring berjalannya waktu, yang terasa adalah ketidakadilan yang semakin menguat. Diana merasa seperti suaranya tak lagi didengar, dan keberadaannya seolah menjadi tidak berarti. Rizky yang dulu selalu mendengarkan dan menghargai pendapatnya, kini lebih sering menghindar dari masalah. Jika ada hal-hal yang perlu diputuskan, ibu mertuanya selalu menjadi pihak yang diutamakan. Rizky lebih sering mendengarkan ibunya daripada istrinya. Diana merasa seperti bayangan dalam kehidupannya sendiri.
Tak ada ruang bagi dirinya untuk menjadi pribadi yang independen dalam pernikahannya. Suatu ketika, Diana mencoba berbicara dengan Rizky tentang ketegangan yang mulai dia rasakan. Ia mengungkapkan perasaan bahwa Ibu Rosna mulai terlalu terlibat dalam kehidupan rumah tangga mereka. "Rizky, aku merasa seperti ada orang ketiga dalam hubungan kita," ujar Diana dengan hati yang berat. Namun, jawaban yang ia dapatkan tidak seperti yang diharapkan. Rizky hanya menunduk dan berkata, "Aku hanya ingin ibuku merasa dihargai. Dia sudah banyak berkorban untuk kita." Meskipun Diana mengerti, namun perasaan terabaikan tetap menghantuinya. Setiap kali dia berbicara tentang perasaannya, Rizky selalu terjebak dalam dilema antara dirinya dan ibunya, dan pada akhirnya, Diana merasa seperti dia tidak pernah benar-benar menjadi prioritas dalam hidup suaminya. Ketegangan semakin meningkat saat Ibu Rosna mulai ikut campur dalam masalah keuangan mereka. Diana, yang selalu berusaha untuk lebih mandiri dalam mengelola uang rumah tangga, merasa terkejut saat ibunya Rizky mulai memberikan saran tentang pengelolaan keuangan mereka tanpa diminta. "Kalian harus lebih berhati-hati dengan pengeluaran. Mengapa membeli barang-barang mahal? Itu tidak perlu," ujar Ibu Rosna dengan nada menuntut. Padahal, Diana dan Rizky sudah merencanakan pengeluaran mereka dengan matang, namun kehadiran ibu mertuanya selalu membuat segalanya terasa salah. Rizky, alih-alih membela istrinya, justru memilih untuk diam. Ini membuat Diana merasa tidak dihargai, seperti dia tidak punya peran dalam rumah tangga yang ia bina dengan suaminya. Semakin lama, Diana mulai merasa bahwa masalah ini tidak hanya sekedar tentang ketidakcocokan atau perbedaan pandangan dalam mengelola rumah tangga. Ini sudah menyangkut rasa dihargai dan dipahami. Diana merasa dirinya tidak lagi menjadi pasangan yang dihormati, tetapi lebih seperti objek yang tidak bisa membuat keputusan sendiri. Setiap kali ada masalah, dia merasa seperti harus meminta izin atau persetujuan terlebih dahulu dari Ibu Rosna. Pada titik ini, Diana mulai merasa terperangkap dalam hubungan yang seharusnya penuh kasih sayang, namun kini dipenuhi dengan rasa cemas dan ketidakadilan. Namun, yang lebih menyakitkan lagi adalah ketika Ibu Rosna mulai mengubah cara pandangnya terhadap Diana. Tuduhan-tuduhan mulai muncul, dan satu yang paling menyakitkan adalah bahwa dia hanya ingin merebut harta dan penghasilan suaminya. "Kamu hanya ingin harta Rizky," kata Ibu Rosna dengan tegas, menuduh Diana tanpa dasar. Itu adalah tuduhan yang sangat berat dan menyakitkan. Diana yang selama ini berjuang untuk menjaga rumah tangga mereka, yang selalu berusaha membantu Rizky dalam segala hal, kini dipandang sebagai orang yang hanya menginginkan keuntungan pribadi. Itu adalah tuduhan yang tak pernah bisa diterima oleh hati Diana. Perasaan kecewa dan sakit hati semakin menumpuk, dan Diana mulai merasakan bahwa tak ada tempat bagi dirinya di dalam rumah tangga ini lagi. Hari demi hari berlalu, dan semakin jelas bagi Diana bahwa dia berada dalam hubungan yang penuh ketegangan. Setiap hari terasa seperti berjalan di atas kaca tipis, di mana setiap kata, setiap sikap, bisa memicu ledakan kecil yang dapat merusak segalanya. Di luar, kehidupan mereka tampak normal, bahkan hampir sempurna. Rumah yang rapi, anak yang sehat, dan suami yang bekerja keras. Namun di dalam rumah, ada sesuatu yang terus-menerus menggerogoti. Sebuah ketegangan yang tak bisa diabaikan, yang semakin hari semakin terasa berat. Diana tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar perselisihan kecil yang harus mereka hadapi. Awalnya, Diana mencoba bertahan. Mungkin saja ini hanya fase sementara, pikirnya. Mungkin saja, seiring waktu, Ibu Rosna akan mulai mengerti dan memberi mereka ruang untuk hidup sebagai pasangan yang mandiri. Namun, semakin lama, semakin jelas bahwa harapan itu tidak akan menjadi kenyataan. Tuntutan dan campur tangan ibu mertuanya semakin lama semakin meningkat. Dan bukan hanya itu, sekarang ada ketegangan yang semakin terasa antara dirinya dan Rizky. Suaminya yang dulu selalu menjadi tempat bersandarnya kini seperti menjadi orang asing. Ia tidak lagi melihat Diana sebagai pasangan, tetapi lebih sebagai bagian dari rutinitas yang harus dihadapi setiap hari. Setiap percakapan yang terjadi antara mereka selalu berakhir dengan diam. Diana mengungkapkan perasaannya, tetapi Rizky selalu terjebak dalam posisi yang sulit, terjebak antara ibunya dan istrinya. Seiring berjalannya waktu, Diana merasa bahwa Rizky lebih memilih untuk menghindar dari masalah daripada menyelesaikannya. Ketika Diana mencoba untuk berbicara dengan lembut, Rizky hanya akan memberikan jawaban yang samar, yang lebih mengarah pada penghindaran daripada penyelesaian. "Kenapa kamu tidak pernah membela aku?" Diana bertanya.
Suaranya serak karena menahan amarah yang sudah lama terpendam. Rizky hanya terdiam, matanya menatap kosong keluar jendela. Aku hanya tidak ingin ada masalah besar, jawabnya dengan nada lemah. Tidak ada penyesalan, tidak ada usaha untuk membenahi keadaan. Jawaban itu seperti sebuah pukulan telak bagi Diana. Bagaimana bisa suaminya memilih menghindari masalah daripada menghadapinya bersama? Diana merasakan perasaan yang semakin dalam. Dia merasa seolah berada di persimpangan jalan yang tak bisa ia hindari. Setiap langkah yang diambil semakin menjauhkan dirinya dari kebahagiaan yang dulu mereka impikan bersama. Ia merasa kehilangan dirinya sendiri dalam hubungan ini, seperti terperangkap dalam dunia yang tidak pernah ia pilih. Dunia yang kini dikuasai oleh ketegangan yang tak terhindarkan. Yang membuat semuanya semakin rumit adalah kehadiran Ibu Rosna yang semakin mendominasi setiap aspek kehidupan mereka. Diana tidak pernah membayangkan bahwa seorang ibu bisa begitu mengendalikan kehidupan anaknya sampai sejauh ini. Bahkan, dia mulai merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Tidak ada ruang untuk dirinya sendiri. Semua keputusan penting selalu melibatkan Ibu Rosna, yang selalu punya pendapat tentang apa yang harus dilakukan. Bahkan dalam hal-hal yang sangat pribadi dan seharusnya hanya menjadi urusan suami istri. Hari-hari Diana dihabiskan dengan rasa cemas dan frustrasi. Bahkan dalam hal-hal kecil seperti memilih warna cat untuk kamar tidur anak mereka, Ibu Rosna selalu memberikan pendapat yang seakan tak bisa dibantah. Semua yang Diana lakukan seperti selalu salah di mata ibu mertuanya. Setiap keputusan yang ia buat seakan dipandang remeh, dan lebih parahnya lagi, semua itu dipertanyakan oleh Rizky, yang lebih sering mendengarkan ibunya daripada mempercayai istrinya. Diana merasa dirinya tidak lagi punya suara dalam rumah tangga ini. Yang paling menyakitkan adalah ketika Ibu Rosna mulai menyebarkan rumor tentang dirinya. Ia mulai mengatakan bahwa Diana hanya ingin mendapatkan harta dan penghasilan suaminya. Tuduhan itu begitu melukai. Bagaimana bisa seorang ibu berpikir seperti itu tentang menantunya sendiri? Diana merasa seperti telah dikhianati, bukan hanya oleh ibu mertuanya, tetapi juga oleh suaminya yang diam dan membiarkan semua itu terjadi. Rizky tidak hanya membiarkan ibunya berbicara seperti itu, dia juga tidak pernah membela Diana. Dia seperti takut pada ibunya, takut menghadapi kenyataan yang ada di depan mata. Suatu malam, setelah makan malam yang canggung, Diana tidak bisa menahan lagi perasaannya. Dia merasa seperti sebuah bom waktu yang akan meledak kapan saja. Saat mereka duduk di ruang tamu, Diana mengeluarkan segala perasaan yang sudah lama dipendamnya. Rizky, kamu tahu apa yang terjadi, kan? Kamu tahu betapa aku merasa terperangkap dalam rumah tangga ini, dalam hubungan kita yang tidak pernah benar-benar bisa aku kendalikan. Kamu lebih memilih ibumu daripada aku. Kamu lebih memilih untuk mendengarkan dia daripada mempercayai aku, kata Diana dengan suara yang hampir pecah. Rizky menatapnya dengan tatapan kosong. Diana, aku hanya berusaha menjaga kedamaian, jawabnya tanpa menatap matanya. Diana merasa hatinya hancur. Dia ingin melihat ada rasa penyesalan, ada usaha untuk memperbaiki hubungan mereka. Tetapi yang ada justru semakin memperjelas bahwa Rizky telah memilih jalan untuk menghindar. Ini bukan soal kedamaian, Rizky. Ini tentang aku dan kamu. Ini tentang kita. Tentang perasaan kita yang sudah hilang karena semua campur tangan itu. Ini tentang kita yang sudah tidak saling percaya lagi. Kamu lebih memilih untuk menutup mata dan membiarkan ibumu mengendalikan kita, daripada berdiri di sampingku. Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi, ujar Diana dengan nada yang semakin dalam. Air mata mulai mengalir di pipinya, tetapi dia tak peduli lagi. Rasa sakit itu terlalu besar untuk ditahan. Keheningan yang mengikuti kata-katanya seperti sebuah tembok tebal yang tak bisa dihancurkan. Rizky hanya menunduk, tidak mengatakan apa-apa lagi. Diana merasa seperti sedang berbicara dengan seseorang yang sudah mati rasa. Tidak ada kehangatan, tidak ada pengertian. Sejak saat itu, Diana merasa semakin yakin bahwa hubungan mereka sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Tuduhan ibu mertuanya yang mengatakan bahwa Diana hanya ingin merebut harta dan penghasilan Rizky semakin menggerogoti perasaannya. Seolah dia tidak pernah dihargai. Seolah dia hanya dipandang sebagai sosok yang memiliki niat buruk. Dan Rizky, suaminya, tak pernah mencoba untuk meluruskan semuanya. Tidak ada pembelaan, tidak ada penjelasan. Diana merasa semakin terpuruk, dan semakin lama, semakin jelas baginya bahwa pernikahan ini telah kehilangan semua maknanya. Setiap usaha untuk berbicara,
untuk memperbaiki keadaan, selalu berakhir dengan kebisuan. Ketegangan itu telah menjadi bagian dari hidup mereka, sebuah ketegangan yang tak pernah bisa dia atasi. Dan pada titik ini, Diana tahu bahwa dia harus membuat keputusan besar, keputusan yang akan mengubah segalanya. Keputusan untuk berpisah tidak datang begitu saja. Diana telah berjuang keras, mencoba berbagai cara untuk memperbaiki hubungan dengan Rizky. Namun, setiap usaha terasa sia-sia. Setiap percakapan berakhir dengan kebisuan, setiap perasaan yang ia ungkapkan hanya berakhir dengan penolakan. Dalam hati Diana, ada perasaan yang semakin menguat, bahwa pernikahan ini tidak lagi bisa diselamatkan. Meski hatinya terasa berat, keputusan untuk mengakhiri semuanya mulai tampak sebagai satu-satunya jalan keluar yang bisa diambil. Pada malam itu, setelah berbicara panjang lebar dengan dirinya sendiri, Diana memutuskan untuk melangkah maju. Tak ada lagi jalan mundur. Ia tahu bahwa perceraian ini akan membawa banyak konsekuensi, terutama untuk Alia, anak mereka yang masih kecil. Namun, ia juga tahu bahwa semakin lama ia bertahan dalam pernikahan yang penuh ketegangan ini, semakin besar kemungkinan bahwa Alia akan tumbuh dalam lingkungan yang penuh konflik dan ketidakbahagiaan. Diana tidak ingin itu terjadi. Ia tidak ingin anaknya menjadi korban dari hubungan yang sudah rusak. Meski keputusan ini terasa sangat berat, ia tahu bahwa inilah saatnya untuk mengambil langkah besar itu. Pagi berikutnya, Diana menghubungi seorang pengacara, seseorang yang bisa membantunya mengurus perceraian ini dengan cara yang legal dan sah. Dalam hati, ia merasa sedikit lebih tenang. Meskipun masih banyak yang belum jelas, langkah pertama ini memberi sedikit rasa aman. Diana sadar bahwa meskipun ia merasa terperangkap dalam pernikahan yang penuh ketidakadilan, ia memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa seperti dirinya sendiri. Ini adalah langkah pertama menuju kebebasan, meskipun langkah ini tidak akan mudah. Namun, meskipun Diana mulai merasa lebih tenang dengan keputusannya, rasa cemas masih menghantuinya. Ia tahu bahwa perceraian ini akan membawa banyak perubahan, dan bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi Alia. Ia tidak ingin anaknya merasakan dampak buruk dari keputusan ini. Sebagai seorang ibu, Diana ingin memberikan yang terbaik bagi anaknya. Meski itu berarti harus menjalani kehidupan yang sulit tanpa suami di sisinya. Diana tahu bahwa dia harus berjuang untuk memberikan kebahagiaan dan kestabilan bagi Alia, meskipun ia sendiri harus melewati masa-masa yang penuh tantangan. Hari-hari berlalu, dan setiap hari Diana semakin merasa semakin yakin dengan keputusannya. Namun, keputusan itu bukanlah hal yang mudah bagi Rizky. Setiap kali Diana mencoba berbicara dengannya tentang perceraian, suaminya selalu menghindar. Seolah-olah ia menutup mata dan telinga dari kenyataan yang ada di depan mata. Diana merasa seolah ia sedang berbicara dengan tembok. Tidak ada penyesalan, tidak ada pembelaan, tidak ada usaha untuk memperbaiki keadaan. Rizky seolah pasrah pada keadaan. Satu-satunya hal yang lebih mengganggu adalah bahwa ibu mertuanya, Ibu Rosna, mulai mengintensifkan perannya dalam masalah ini. Ibu, kamu sudah mulai berbicara tentang apa yang akan terjadi setelah perceraian ini, kan? Diana bertanya suatu pagi, suara tegang dan bingung. Rizky hanya mengangguk pelan, seolah tak peduli dengan pertanyaan itu. Iya, dia bilang kalau ini semua salahmu. Kamu yang membuatnya jadi begini, jawabnya tanpa emosi. Mendengar itu, hati Diana kembali terasa sakit. Tidak hanya ibu mertuanya yang selalu memandangnya dengan penuh prasangka, tetapi kini suaminya juga memilih untuk membiarkan ibunya berbicara atas nama mereka berdua. Tidak ada kejelasan dari Rizky, hanya kebingungannya yang semakin terasa. Diana merasakan keputusasaan semakin dalam. Tidak ada ruang lagi untuk saling mendukung dalam pernikahan ini. Tidak ada saling pengertian, tidak ada saling kepercayaan. Semua yang ada adalah ketegangan yang terus menggerogoti. Diana mulai merasa bahwa ia telah berjuang terlalu lama dalam hubungan yang sudah tidak lagi memberi kebahagiaan. Terkadang, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah selama ini ia terlalu lama bertahan hanya karena rasa takut? Takut akan perubahan? Takut akan ketidakpastian? Namun, setiap kali ia memandang Alia, anak mereka yang mulai tumbuh dewasa, ia tahu bahwa keputusan ini harus diambil. Malam itu, Diana duduk bersama Alia di ruang keluarga. Anak perempuannya itu masih terlalu muda untuk sepenuhnya memahami semua yang terjadi. Tetapi Diana tahu bahwa Alia merasakan ketegangan yang ada di rumah. Dalam setiap tatapan mata,
Diana bisa melihat bahwa anaknya mulai merasakan perubahan dalam keluarga mereka. Ia mencoba menjelaskan dengan bahasa yang sederhana, "Sayang, kadang orang dewasa juga harus membuat keputusan yang sangat sulit. Ya, seperti mama dan papa." Alia hanya menatapnya dengan mata penuh pertanyaan. "Kenapa, Ma?" tanya Alia polos. Diana menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. "Karena mama dan papa sudah tidak bisa lagi saling mengerti, dan kita semua butuh hidup yang lebih bahagia. Kita akan tetap saling sayang, dan mama akan selalu ada buat kamu. Tapi kita harus hidup terpisah supaya kita semua bisa lebih baik." Alia mengangguk pelan, meskipun ia tidak sepenuhnya mengerti. Namun, Diana bisa merasakan kelegaan kecil di hatinya. Alia mungkin belum sepenuhnya paham, tetapi ia bisa merasakannya, bahwa ibunya mengambil langkah ini demi kebaikan mereka berdua. Diana berjanji dalam hatinya, ia akan berjuang untuk membuat dunia mereka lebih baik. Ia akan membuktikan bahwa meskipun perpisahan ini sangat sulit, ia akan selalu ada untuk Alia. Beberapa hari kemudian, pengacara Diana menghubunginya untuk mengatur langkah-langkah selanjutnya. Ketika Diana menerima telepon itu, ada rasa yang sulit dijelaskan. Ada rasa lega, tapi juga ketakutan yang mulai menggerogoti. Perceraian adalah proses yang panjang dan penuh emosional. Tidak ada yang bisa mempersiapkan Diana untuk apa yang akan datang selanjutnya. Proses hukum, perasaan yang akan datang, dan lebih dari itu, bagaimana ia harus menjaga keseimbangan hidupnya setelah ini. Tapi satu hal yang jelas di benak Diana, ia tidak akan menyerah. Ia telah membuat keputusan untuk kebahagiaannya dan kebahagiaan Alia. Dengan segala resiko yang ada, ia tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Perceraian ini mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Namun itu adalah langkah yang ia ambil untuk mendapatkan kembali kendali atas hidupnya. Untuk membuka jalan menuju masa depan yang lebih baik, meski jalan itu penuh dengan ketidakpastian. Setelah memutuskan untuk melanjutkan hidupnya tanpa Rizky, Diana merasa seolah dunia sedang berputar dengan cara yang tidak ia kenal. Perasaan lega yang semula ia rasakan perlahan-lahan mulai berganti dengan kesendirian yang menggigit. Proses perceraian ini bukan hanya soal memisahkan dua orang yang sudah lama hidup bersama, tetapi juga tentang menghancurkan semua impian dan harapan yang pernah mereka bangun. Ini adalah langkah besar yang diambilnya, dan meskipun ia tahu itu benar, ada banyak detik-detik kesepian yang membayangi setiap langkahnya. Hari-hari pertama setelah keputusan itu terasa sangat berat. Setiap pagi, Diana bangun dengan perasaan hampa. Tidak ada lagi suara Rizky di rumah. Kehidupan yang dulunya penuh dengan rutinitas, kini terasa sunyi. Meskipun sudah memutuskan untuk berpisah, proses untuk menerima kenyataan itu tidak semudah yang dibayangkan. Diana harus berhadapan dengan kenyataan bahwa hidupnya kini berubah 180 derajat. Namun, meskipun perasaan itu begitu kuat, Diana tahu bahwa dia harus tetap maju. Dia memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari dirinya sendiri, Alia. Meskipun perceraian adalah keputusan yang berat, Diana yakin bahwa ia akan memberikan segalanya untuk masa depan anaknya. Tidak ada pilihan lain selain untuk menjadi ibu yang kuat, yang bisa menunjukkan kepada Alia bahwa meskipun hidup seringkali penuh dengan ketidakpastian, ada satu hal yang pasti, ia akan selalu mencintai dan melindungi anaknya, tidak peduli apa yang terjadi. Di tengah-tengah perasaan hampa dan kelelahan emosional, Diana mulai menata kembali hidupnya. Ia memutuskan untuk fokus pada pekerjaannya. Sebagai seorang manajer pemasaran di sebuah perusahaan, Diana tahu bahwa pekerjaannya bisa menjadi pelarian yang baik. Selama ini, karirnya sempat terabaikan karena ia terlalu sibuk mengurus rumah tangga dan berusaha mempertahankan pernikahan yang telah lama rapuh. Kini, pekerjaan itu menjadi tempat bagi Diana untuk menemukan kembali dirinya. Untuk mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia bisa lebih dari sekadar seorang istri atau ibu. Ia memiliki potensi dan impian yang belum sempat ia kejar. Hari pertama kembali bekerja setelah perceraian terasa berat. Namun Diana tahu bahwa ini adalah langkah yang harus diambil. Rekan-rekannya yang mengetahui kondisi pribadinya memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan. Mereka mendengarkan dengan sabar dan memberi semangat. Meskipun Diana tahu bahwa mereka tidak sepenuhnya memahami perasaan yang ia alami. Namun, setidaknya, di tempat kerja itu, dia merasa ada sedikit pelarian dari perasaan galau yang menghantuinya di rumah. Diana bertekad untuk tidak membiarkan perceraian ini menghalanginya untuk meraih kembali kebahagiaan yang telah lama hilang. Namun, di luar pekerjaannya, ada hal yang harus dihadapi, hubungan dengan Rizky dan keluarganya.
Perceraian ini bukan hanya menyangkut dirinya dan suaminya, tetapi juga ibu mertuanya yang sejak awal telah mencampuri kehidupan mereka. Meskipun ia sudah memutuskan untuk berpisah, kenyataan bahwa Ibu Rosna masih ada di dalam hidupnya membuat Diana merasa terjepit. Ibu mertua yang selama ini selalu mengkritik dan menyalahkan dirinya kini menjadi bayang-bayang yang tak bisa dihindari. Salah satu momen yang paling menguji adalah ketika Diana harus bertemu dengan Ibu Rosna untuk membahas hak asuh Alia. Sebagai ibu dari Rizky, Ibu Rosna merasa berhak untuk ikut campur dalam kehidupan anak mereka. Diana tahu bahwa pertemuan ini akan sulit. Di satu sisi, ia ingin agar pertemuan itu berjalan dengan damai. Namun di sisi lain, ia merasa bahwa ibu mertuanya sudah terlalu jauh mengatur hidupnya. Ketegangan yang sudah lama terpendam pun kembali muncul. Pada hari pertemuan itu, Diana berusaha untuk tetap tenang. Ia tahu bahwa jika ia menunjukkan kelemahan atau emosi yang berlebihan, Ibu Rosna akan lebih mudah menekan dirinya. Dengan tekad bulat, Diana masuk ruang tamu dengan kepala tegak, menatap ibu mertuanya yang duduk dengan tatapan tajam. Ibu Rosna segera mengeluarkan kata-kata yang tajam, menyalahkan Diana atas perceraian ini. Ia tidak pernah menyangka bahwa anaknya akan berpisah, dan ia merasa bahwa Diana adalah penyebab semuanya. "Kamu hanya ingin mengambil anak kami, ingin mengusir anakku dari hidupmu," kata Ibu Rosna dengan suara keras, seolah ingin menegaskan bahwa dia yang selalu benar. Diana, meskipun perasaannya sangat terguncang, berusaha untuk tetap sabar. "Ibu, saya bukan ingin merebut apa-apa. Saya hanya ingin yang terbaik untuk Alia. Saya ingin dia tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih sayang, bukan dalam konflik yang tidak pernah selesai," jawab Diana dengan suara yang mantap, meskipun hatinya terasa teriris mendengar tuduhan itu. Pertemuan itu berlangsung lama dan penuh ketegangan. Setiap kali Diana mencoba untuk berbicara, Ibu Rosna selalu memotong dan berkata bahwa perceraian ini hanya karena Diana yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan keluarga mereka. Namun, Diana tahu bahwa perceraian ini adalah keputusan yang diambilnya demi kebaikan Alia dan dirinya sendiri. Ketika pertemuan itu berakhir, Diana merasa lelah, namun dia juga merasa sedikit lebih kuat. Ia tahu bahwa untuk bisa melangkah maju, ia harus belajar untuk menghadapi kenyataan dan tidak membiarkan orang lain mendikte hidupnya. Setelah pertemuan itu, Diana merasa semakin mantap dengan pilihannya. Meskipun proses perceraian dan pembagian hak asuh anak tidak mudah, ia tahu bahwa ia akan berjuang demi kebahagiaan Alia. Setiap langkah yang ia ambil untuk mendapatkan hak asuh Alia adalah sebuah perjuangan baru. Perjuangan untuk menunjukkan bahwa ia bisa menjadi ibu yang baik, meskipun dihadapkan dengan begitu banyak tantangan. Namun, perasaan kesepian dan ketidakpastian masih mengintai setiap langkahnya. Meskipun ia semakin berani menghadapi tantangan hidup baru ini, ada banyak malam di mana Diana merasa rindu akan kebersamaan yang dulu ia miliki. Malam-malam itu penuh dengan perenungan dan penyesalan. Tetapi di dalam hatinya, Diana tahu bahwa ini adalah jalan yang harus ia jalani. Keputusan untuk berpisah dengan Rizky mungkin menyakitkan, namun itu adalah satu-satunya cara untuk menemukan kebahagiaan dan kedamaian yang telah lama hilang. Sambil terus menjalani hari-hari yang penuh dengan perjuangan, Diana mulai merasakan bahwa ia tengah berjalan di jalan yang benar. Meskipun jalan itu penuh dengan rintangan dan kesulitan, ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Ia memiliki Alia, dan itu sudah cukup untuk membuatnya terus berjuang. Setelah beberapa bulan menjalani perceraian, Diana merasa kehidupannya telah berubah begitu drastis. Setiap hari dipenuhi dengan keputusan-keputusan besar, mulai dari bagaimana ia mengatur waktu untuk bekerja, merawat Alia, hingga berurusan dengan perasaan kesepian yang mulai merayapi dirinya. Perceraian itu bukan hanya tentang memisahkan dirinya dengan Rizky, tetapi juga tentang berhadapan dengan dunia yang tak lagi mengenalnya. Semua yang ia anggap biasa kini tampak asing dan penuh tantangan. Namun, meski hari-harinya dipenuhi dengan kesulitan dan perasaan terpuruk, Diana merasa seolah ia tengah memulai sebuah perjalanan baru, perjalanan menuju penemuan diri dan kebebasan. Ada kalanya ia merasa terjebak dalam rutinitas, namun pada saat yang sama, ia juga merasa seperti ia telah dibebaskan dari sebuah beban besar. Tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang ketegangan yang datang dari pernikahannya, Diana mulai merasakan kebebasan untuk membuat pilihan sendiri, tanpa ada yang mengontrol atau mengkritik setiap langkahnya. Kehidupan sehari-hari Diana kini dipenuhi dengan kewajiban yang lebih besar sebagai seorang ibu tunggal. Tidak hanya dia harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga, tetapi ia juga harus memastikan Alia tumbuh dengan kasih sayang dan perhatian yang cukup. Menjadi ibu tunggal tidaklah mudah.
Apalagi dengan segala rintangan yang datang dari keluarganya sendiri. Ibu Rosna, meskipun tidak lagi berada di rumah mereka, terus memberikan tekanan dengan komentar-komentar yang tidak mengenakan. Ia merasa bahwa Diana tidak pantas mendapatkan hak asuh Alia, dan bahkan mencoba mempengaruhi Alia dengan cara-cara yang lebih halus, mencoba untuk menggiring anak itu berpihak padanya. Alia, yang masih berusia 7 tahun, mulai menunjukkan perubahan sikap. Di awal perceraian, dia terlihat bingung dan lebih banyak diam. Seringkali bertanya tentang ayahnya dan kenapa mereka tidak tinggal bersama lagi. Diana mencoba menjelaskan dengan hati-hati, memberitahu Alia bahwa kadang-kadang orang dewasa harus membuat keputusan sulit untuk hidup mereka masing-masing, dan itu bukan karena mereka tidak saling menyayangi. Namun, seiring berjalannya waktu, Diana mulai melihat perubahan dalam perilaku Alia yang lebih menutup diri dan lebih sering menghabiskan waktu dengan Ibu Rosna saat mereka berkunjung ke rumah neneknya. Diana mencoba bersikap sabar, meskipun hatinya sangat terluka. "Alia, Mama selalu ada untukmu, ya?" ujarnya lembut pada suatu malam ketika Alia tampak cemas dan gelisah. "Kamu boleh bertanya tentang apa saja, dan Mama akan menjawab. Semua keputusan yang Mama buat, semuanya untuk kebahagiaan kamu." Namun, Alia hanya mengangguk dan menatapnya dengan tatapan kosong, seolah ada sesuatu yang mengganjal di dalam dirinya. Diana tahu bahwa anaknya merasa bingung dan terjebak antara dua dunia, antara ibunya yang sedang berjuang untuk memberikan yang terbaik, dan neneknya yang mulai mengisi celah yang ada dengan segala pengaruh yang dimilikinya. Diana tidak ingin memaksa Alia, tetapi ia tahu bahwa hubungan mereka perlu diperkuat agar anaknya bisa mengerti dan menerima kenyataan ini. Selain itu, kehidupan sosial Diana mulai berubah. Teman-temannya yang dulu selalu mendukungnya kini semakin jarang muncul. Sebagian mungkin merasa canggung, sebagian lagi mungkin tidak tahu bagaimana harus bersikap. Diana merasa kesepian, lebih sering menghabiskan waktu sendirian dengan Alia. Sesekali, ia mendapat ajakan untuk pergi berkumpul, tetapi setiap kali ia melangkah keluar rumah, perasaan itu muncul lagi. Perasaan seolah-olah ia sedang melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, seolah-olah ia harus terus menahan diri. Dunia luar terasa sangat berbeda sekarang. Ia merasa terasing dari dunia yang sebelumnya sangat akrab baginya. Di sisi lain, pekerjaan mulai memberikan sedikit kelegaan. Diana kembali menemukan gairah yang sempat hilang selama pernikahannya. Proyek-proyek baru di kantor memberinya tantangan dan peluang untuk membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar seorang ibu atau mantan istri. Ia menemukan diri kembali dalam dunia yang penuh dinamika dan pemecahan masalah, yang dulu ia nikmati sebelum segala drama rumah tangga ini menyelimuti kehidupannya. Setiap hari, ia mulai merasa lebih percaya diri, meskipun ia tahu masih ada banyak hal yang harus ia hadapi. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang tidak bisa Diana hindari, perasaan terisolasi. Seperti ada dinding yang memisahkannya dari orang-orang di sekitarnya. Bahkan ketika rekan-rekannya di kantor memberikan dukungan, ada bagian dari dirinya yang merasa bahwa mereka tidak sepenuhnya mengerti apa yang ia alami. Tidak ada yang bisa benar-benar memahami perasaan yang ada di dalam dirinya. Perasaan sebagai seorang ibu tunggal yang berjuang untuk tetap kuat di tengah kehidupan yang penuh tantangan. Di satu sisi, Diana merasa bangga bahwa ia bisa menghadapinya sendiri. Namun, di sisi lain, ada rasa kesepian yang mencekam setiap malam. Ketika Alia sudah tidur, Diana seringkali duduk termenung, berpikir tentang keputusan yang telah ia ambil. Adakah yang lebih baik yang bisa ia lakukan? Apakah perceraian ini benar-benar pilihan terbaik untuk mereka berdua? Kadang-kadang, keraguan itu datang. Namun di saat yang bersamaan, Diana tahu bahwa ia tidak memiliki banyak pilihan. Jika ia ingin memiliki kehidupan yang lebih baik, ia harus bertanggung jawab atas masa depannya sendiri. Hubungan dengan Rizky kini semakin renggang. Percakapan mereka menjadi semakin jarang, dan jikapun ada, biasanya hanya tentang urusan Alia. Tidak ada lagi percakapan hangat atau dukungan yang dulu mereka bagi. Keadaan ini menambah berat beban yang harus Diana pikul. Tidak hanya ia harus berjuang untuk hidupnya, tetapi ia juga harus menjaga jarak dengan pria yang pernah menjadi bagian terpenting dalam hidupnya. Setiap kali melihat Rizky, Diana merasa campur aduk. Rindu akan kenangan indah yang dulu mereka bagi, tetapi juga amarah dan kecewa yang sulit dihilangkan. Satu-satunya hal yang membuatnya tetap teguh adalah Alia. Meskipun segala sesuatunya terasa sulit, Diana tahu bahwa ia tidak bisa menyerah. Ia harus terus berjuang untuk anaknya, untuk masa depan yang lebih baik. Setiap kali ia merasa jatuh, Alia menjadi alasan untuk bangkit.
Untuknya, itu adalah pengingat bahwa meskipun hidup mereka tak lagi seperti dulu, masih ada cinta yang harus mereka jaga. Cinta antara ibu dan anak, yang tak bisa dipisahkan oleh apapun. Diana menyadari bahwa proses ini belum selesai. Bahkan setelah perceraian, ia masih harus berjuang, menghadapi dunia yang berubah dan menerima kenyataan bahwa kehidupannya tidak akan pernah sama lagi. Tetapi ada satu hal yang kini lebih jelas dari sebelumnya. Ia akan terus berjalan, meski dalam kesendirian, karena ia tahu bahwa dia berhak mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Waktu berlalu, dan meskipun banyak hal yang berubah dalam hidup Diana, ia tidak pernah berhenti berjuang. Kehidupan yang dulu penuh dengan ketegangan, kebingungan, dan rasa takut kini mulai bertransformasi menjadi perjalanan menuju penemuan diri dan kebebasan. Perceraian yang semula terasa seperti hukuman kini perlahan-lahan berubah menjadi sebuah titik balik, tempat di mana ia bisa merangkak keluar dari bayang-bayang masa lalu dan meraih kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan Alia. Diana memutuskan untuk lebih fokus pada diri sendiri dan pada kebahagiaan Alia. Ia mulai menemukan kembali minat-minatnya yang sempat terkubur selama bertahun-tahun dalam pernikahannya yang penuh konflik. Beberapa bulan terakhir, Diana menyadari bahwa ada banyak hal yang ia lewatkan, mulai dari hobi membaca yang dulu ia cintai, hingga olahraga ringan yang mulai ia lakukan di pagi hari untuk menjaga kebugarannya. Setiap langkah kecil yang ia ambil menuju kehidupan yang lebih sehat, baik fisik maupun emosional, memberikan rasa percaya diri yang semakin kuat. Namun, meskipun ia merasa semakin kuat, tantangan demi tantangan datang menghampiri. Tidak hanya menghadapi beban sebagai ibu tunggal, Diana juga harus berhadapan dengan kenyataan bahwa keluarganya, terutama ibu mertuanya, Ibu Rosna, masih mencoba untuk mengontrol setiap langkahnya. Meskipun hubungan mereka semakin jauh setelah perceraian, Ibu Rosna tetap berusaha untuk mengatur kehidupan Alia dengan cara yang sangat mempengaruhi keputusan Diana. Diana merasa bahwa ibu mertuanya itu tidak hanya mencampuri urusan pernikahannya, tetapi kini mencampuri peranannya sebagai ibu. Satu-satunya yang bisa Diana lakukan adalah tetap tegas dan menjaga jarak dengan Ibu Rosna. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa membiarkan orang lain mengambil alih kendali hidupnya lagi. Meski harus berhadapan dengan pandangan sinis dan tuduhan-tuduhan dari ibu mertuanya, Diana tahu bahwa ia harus berdiri teguh untuk dirinya sendiri dan anaknya. Seiring berjalannya waktu, ia mulai mempelajari bagaimana cara menghindari drama dan konflik yang tidak perlu, serta bagaimana melindungi Alia dari pengaruh negatif yang coba dipaksakan oleh Ibu Rosna. Kehidupan kerja Diana pun semakin berkembang. Ia mulai mendapatkan lebih banyak tanggung jawab di kantor, dan mulai membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar seorang ibu atau mantan istri. Meskipun pada awalnya, beberapa rekan kerja sempat merasa canggung dan ragu dengan kemampuannya setelah perceraian, Diana dengan cepat membuktikan bahwa ia bisa mengatasi segala tantangan yang datang. Keahliannya dalam pemasaran semakin diakui, dan ia mendapatkan beberapa proyek besar yang memberi peluang untuk berkembang lebih jauh. Setiap kali ia berhasil menyelesaikan proyek atau memenangkan kontrak besar, ia merasa semakin yakin bahwa perceraian itu tidak menghalanginya untuk meraih impian dan tujuan hidupnya. Namun, meskipun segala sesuatu mulai membaik di tempat kerja dan dalam kehidupannya secara profesional, Diana tidak bisa menghindari kenyataan bahwa ia masih merasa kesepian. Ada malam-malam di mana ia duduk sendirian di ruang tamu, menatap kosong keluar jendela, berpikir tentang segala yang telah ia lewati. Meskipun ia telah berhasil menanggulangi banyak rintangan, kesepian tetap mengintainya di sudut-sudut hatinya. Diana menyadari bahwa meskipun ia berhasil membuktikan kemampuannya di dunia profesional, ada ruang kosong dalam hidupnya yang tidak bisa diisi oleh apapun selain cinta dan kebersamaan. Namun, kesepian itu tidak lantas membuat Diana menyerah. Ia memilih untuk tidak membiarkan dirinya terpuruk dalam kesendirian. Sebaliknya, ia memutuskan untuk mencari cara untuk memenuhi kekosongan itu dengan cara yang lebih sehat. Salah satunya adalah dengan kembali membangun hubungan yang lebih dalam dengan teman-temannya, yang meskipun sempat jauh, kini mulai kembali menunjukkan perhatian. Diana mulai lebih sering bergaul dengan mereka, berusaha membuka diri, dan mencari kebahagiaan dalam hubungan sosial yang sehat. Ia juga mulai mengikuti beberapa kegiatan komunitas di luar pekerjaan, seperti kelas yoga dan kelompok pembaca buku, yang memberinya kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang baru dan menemukan kembali bagian dari dirinya yang hilang. Di sisi lain, hubungan dengan Alia semakin erat. Meski Alia masih berusia muda, Diana merasa semakin yakin bahwa mereka berdua bisa menjalani hidup ini bersama-sama, saling mendukung. Ia berusaha lebih banyak mendengarkan anaknya, memahami perasaannya, dan memberikan perhatian penuh. Setiap malam sebelum tidur,
Mereka duduk bersama, berbicara tentang apa yang terjadi di sekolah atau hal-hal kecil yang membuat mereka tertawa. Diana tahu bahwa membangun komunikasi yang kuat dengan Alia adalah kunci untuk menjaga hubungan mereka tetap harmonis, meskipun perpisahan dengan Rizky telah mengubah banyak hal. Namun, meskipun ada kemajuan dalam hidupnya, Diana tahu bahwa ia masih harus menghadapi ujian besar yang akan datang, yaitu pertemuan dengan Rizky yang semakin jarang. Meskipun keduanya telah berpisah, mereka tetap memiliki kewajiban untuk berbicara mengenai hak asuh Alia dan bagaimana membagi waktu untuk anak mereka. Setiap kali mereka bertemu, suasana canggung selalu menyelimuti. Rizky, yang tampaknya mulai menerima kenyataan perceraian mereka, kadang terlihat bingung dan tidak tahu harus berkata apa. Diana merasakan bahwa meskipun mereka telah berpisah, ada banyak hal yang belum terselesaikan, terutama mengenai peran mereka dalam kehidupan Alia. Pertemuan terakhir mereka berlangsung dalam suasana tegang, meskipun tidak ada pertengkaran. Rizky, yang awalnya tidak terlalu banyak berusaha, kini mulai menunjukkan minat untuk lebih terlibat dalam kehidupan Alia. Namun, Diana merasa bahwa ia harus tetap berhati-hati. Ia tahu bahwa meskipun perceraian telah membawa mereka pada jalan yang berbeda, tanggung jawab sebagai orang tua tidak akan pernah hilang. Ia harus menjaga agar Alia tidak terluka lebih jauh dan bisa merasa tetap dicintai oleh kedua orang tuanya, meskipun mereka sudah tidak hidup bersama lagi. Malam setelah pertemuan itu, Diana duduk termenung di kamarnya. Ia merasa lega karena pertemuan itu tidak berakhir dengan pertengkaran, tetapi ia juga merasa ada bagian dari dirinya yang masih belum bisa menerima kenyataan. Kehidupan mereka telah berubah begitu banyak, terlalu banyak untuk bisa kembali seperti semula. Namun, Diana tahu bahwa ia harus menerima kenyataan itu. Ia tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi ia bisa mengendalikan masa depannya. Perceraian mungkin telah mengakhiri banyak hal, tetapi itu juga membuka kesempatan untuk membangun kembali kehidupan yang lebih baik. Dengan tekad yang semakin kuat, Diana berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan terus melangkah maju, meskipun jalan itu penuh dengan tantangan dan kesepian. Ia akan membuktikan bahwa hidupnya tidak berakhir setelah perpisahan ini. Sebaliknya, ini adalah awal dari perjalanan baru, di mana ia akan membangun hidup yang lebih baik untuk dirinya dan Alia. Inilah saatnya untuk berdiri teguh, tanpa rasa takut, dan membuktikan bahwa ia bisa menghadapinya sendirian. Diana kini lebih bahagia, lebih berdamai dengan dirinya sendiri. Meskipun ada banyak tantangan yang harus dihadapi dalam hidup sebagai ibu tunggal, ia merasa bahwa setiap langkah yang ia ambil membuatnya semakin dekat dengan kedamaian batin. Ia telah melalui begitu banyak hal, perceraian, konflik dengan keluarga, kesepian, dan tantangan hidup sebagai ibu tunggal. Namun kini ia tahu bahwa hidupnya tidak hanya berfokus pada apa yang telah hilang, tetapi juga pada apa yang masih ia miliki. Diana telah menemukan kekuatan dalam dirinya yang lebih besar dari yang ia bayangkan sebelumnya, dan ia tidak akan pernah berhenti berjuang untuk kebahagiaan dirinya dan Alia. Setiap pagi, Diana melangkah keluar dari rumahnya dengan keyakinan baru. Ia tidak lagi menoleh ke belakang, tidak lagi terjebak dalam kenangan atau rasa takut akan masa depan. Ia tahu bahwa meskipun hidup penuh dengan ketidakpastian, ia bisa menghadapi segala hal dengan keberanian dan kebijaksanaan yang telah ia pelajari. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Diana merasa bahwa ia bisa benar-benar memulai babak baru dalam hidupnya, tanpa rasa takut, tanpa beban, dan dengan hati yang penuh harapan. Kehidupan baru ini mungkin tidak sempurna, tetapi bagi Diana, itu adalah kehidupan yang ia pilih. Sebuah kehidupan yang penuh dengan kemungkinan, yang dipenuhi dengan cinta yang tulus, dan diwarnai dengan kedamaian yang datang dari dalam diri. Dengan Alia di sisinya dan keyakinan yang tak tergoyahkan, Diana tahu bahwa apapun yang akan datang, ia siap untuk menghadapinya dengan kepala tegak, karena ia telah menemukan dirinya kembali, seorang wanita yang kuat, penuh harapan, dan siap untuk meraih kebahagiaan sejati. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang tersayang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, setiap cerita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Tetap semangat dan terus berbuat baik.